Oke. Halo, halo. Ada suaranya? Halo, halo. Ada. Oke. Ada siapa aja di sini? Ada Sabrina, ada ini. Oke. Udah mulai. Oke, halo semuanya. Teman-teman Elektroteknik Junbon 21. Kenalin, aku Sergi dari kelompok 12 dari Trafo Listrik. Di sini kita akan ngejelasin alat kita. Ya, nama alat kita itu parkir nih bos. Atau kalau disingkat jadi Pak Bos. Parkir nih bos. Oke, Pak Bos. Nah kayak gitu. Jadi, coba. Jadi kita tuh ngebuat sistem yang dimana apa ya? Apa sih sebutannya? Iya, boleh deh. Rehan aja deh. Kita ganti ke Rehan. Oke, jadi gini guys, pernah nggak sih kalian misalnya malam mingguan nih sama pacar kalian nih pergi ke mall ya, terus kalian udah muter-muter di parkiran, ternyata nggak ketemu-ketemu, terus tanya nih ke pacar lu, yang mau parkir di mana nih? Terserah gitu. Waduh, kan bingung banget kan, malah menghambat flow orang-orang di belakang kalian buat mau parkir gitu kan. Jadi kita nyediain nih solusinya, namanya Pak Bos, parkir nih bos. Jadi sistem ini bakal nyariin kalian parkir di lantai tersebut pada nomor terkecil. Misalnya kalian di lantai 1 nih, sistem ini bakal nyariin kalian tempat parkir yang available di lantai tersebut. Gini nih, misalnya ini bisa dilihatin nih, space available di nomor 1 gitu kan. Jadi misalnya gini nih, misalnya mobil kita mau parkir, kan udah dikasih tahu nih space available di nomor 1. Jadi langsung aja kita ke nomor 1 jalan. Nyeng. Set, pindah ke nomor 1, space available-nya jadi di nomor 2 sekarang. Jadi sistem ini bakal nunjukin spot parkir yang masih available di nomor terkecil gitu. Saya lanjut nih ke nomor 2. Nomor 2-nya diisi set gitu. Langsung nomor 3 keisi. Misalnya nomor 4 udah keisi nih. Nomor 4 keisi. Ini tetap bakal nunjukin nomor 3. Soalnya bakal nunjukin yang nomor paling kecil dahulu yang belum keisi gitu. Misalnya langsung nih. Nomor 3 keisi. Set. Full jadinya full gitu kan. Langsung dikasih tahu nih full gitu guys. Kalau misalnya yang keluar nih nomor 2, set langsung dikasih tahu special available di nomor 2 gitu guys. Kalau misalnya ini nih special available di nomor 2. Nomor 3-nya udah keisi. Kalau kita ngisinya nomor 2 nih, set langsung dikasih tahu special available di nomor 4 gitu guys. Itu sih sekian dari kelompok kita. Parkir nih bos, Pak Bos, kelompok 12. Jangan lupa vote kelompok 12 ya guys. Thank you. Dadah. Oke, thank you. Di kolom chat atau di kolom jembatan. Liatin dulu dong, mentor kelompok 12 dong, Seni Rovana. Lagi Zoom. Yang ini yang kata kita yang nggak bisa datang. Yang kolek ini cuma parkirnya. 12 parkir 12. Nah, kata Seni Rovana kelompok 12. Parkir 12. Oh, di sini ya. Gak ada kali ya? Ada nggak? Oh, ada nggak apa-apa sih. Ada, thank you Ya guys. udah, thank you, makasih yang udah memperhatiin. Kelompok 12. Yoi. Parkir. Apa ini? Produk apa guys? Jelasin. Pegang. Oke. Ini buat apa?
Maksudnya, oke, halo semua. Kita dari kelompok 5. Kita ngebuat room. Jadi, ya. Jadi, latar belakang yang kita buat ini itu karena ada pemanasan global dikarenakan pemakaian listrik yang berlebihan. Jadi di sini kita ada 3. Pertama ada lampu otomatis. Lampu otomatis ini kita pakai LDR. Nah, jadi kalau misalkan gelap, lampunya akan menyala. Kalau terang, lampunya nanti bakal mati. Nah, tapi untuk lampu ini juga kita kasih tombol manual juga. Jadi kalau misalkan mau dimatiin, bisa. Mau dinyalain terus juga bisa. Otomatis bisa, gitu. Mungkin mau diginiin yang manualnya. Jadi kalau mau tidur, lampunya mati boleh? Nah, ini yang Walaupun matinya. Gitu. Nah, ini yang nyala terus. Oke, lanjut ke yang kipas ini. Ini ada sensor suhu. Sensor suhu ini kita bisa di-set berapa aja, cuma di sini kita nge-set suhunya di suhu 28 derajat. Jadi kalau suhunya 28 derajat atau ke atas, nanti kipasnya akan nyala. Ini kebetulan lagi nyala karena tadi suhunya lagi di 28 derajat. lebih. Iya, lebih. Terus yang terakhir ada? Yang terakhir ada kipas juga, tapi di dalam toilet. Ini kita pakai sensor kelembapan. Ya. Jadi kalau misalkan lembabnya gak normal atau gak ideal gitu ya, yang menyebabkan ini jamur atau bakteri atau yang buat badan kita kurang enak gitu. Nah ini nanti nyala buat biar kelembabannya tetap ideal, tetap normal gitu. Nah ini lagi diuji. Sensornya memang agak delay. Nah ini. Jadi pas kelembabannya cukup, nanti kipasnya akan nyala. Ini kayak Hexos gitu. Sekian dari kami. Terima kasih. Oh iya, mungkin ada yang mau ngasih pendapat, evaluasi, atau pertanyaan? Yang mau kasih pertanyaan ditunggu ya. 30 detik. Terima kasih. Ini sebenarnya 8 aja ya, Bu? Hah? 8 aja. Oh, harga. Berapa harganya? yang beli kebetulan lagi gak ada di sini. Pasti. Tapi tergolong yang murah kan. Ini agak nilai banyak termasuk. Jadi kan nunggu lembabnya gitu loh. Kan ini lagi nggak lembab lah istilahnya. Jadi harus dilembabin dulu. Tadi pas. Iya. Sampai 11. Kayaknya mati soalnya suhunya. Tadi geraknya bagaimana? Kalau suhunya di atas 28 derajat. Pakai sensor. Geraknya pakai Arduino. Oh iya. Siap. Kalau mau pakai remote itu kan harus ada besar. Gak apa-apa nih, kita bisa kerjasama. Iya. Oh ini mungkin. Oh. Yuk, gimana? Lanjut. Oke, Jadi ya, jadi yang kita bikin hari ini adalah sebuah tirai otomatis. Ya, jadi tirai ini timbul dari keresahan kita yang kalau pagi-pagi itu kan suka buru-buru, kadang nggak sempat atau bahkan lupa untuk buka gorden. Susah bangun. Ya. Bisa bangun ya.
Terus itu kan ya susah bangun karena ada beberapa orang yang bisa bangun kalau udah kena sinar matahari. Iya udah gitu. terang, Udah terang. Di sini kita bikin gorden otomatis yang dia bakal buka otomatis ketika sudah mendeteksi sinar matahari dengan intensitas tertentu. Jadi kita coba ini ada sensornya, sensor sinarnya. Nah, kita ini dia lagi mendeteksi sinar. Dia bakal buka otomatis. Terbuka sendiri. Nah, sensornya ada di sini, di atas. Ini cerita sensor outdoor ya. Nah, ketika dia udah nggak mendeteksi itu, udah nggak mendeteksi sinar lagi, misalnya coba tutup. Jadi kan harus Buka lagi. Buka dulu. kayak gini ya, ini kalau mendeteksi sinar. Nah terus kalau malam-malam kita kadang-kadang juga malas. Ya. Aduh harus tutup horden, harus apa? Nah, Nah, ini ini termasuk ceritanya. kita Udah tutup kan? nggak mendeteksi namanya sinar Misalnya lagi. sudah gelap, udah malam-malam. Nah, ketutup otomatis ya. Begitu. Nah, jadi untuk pengembangan selanjutnya, ini bakal kita integrasiin dengan pertama dengan IoT. Dia Jadi bisa kita bisa dikontrol di Sama jam. handphone. Bisa kita Terus- sinkronisasi dengan alarm, bisa Ya. digital ataupun analog. Jadi kita alarmnya nyala, jendela kebuka atau ketutup bisa. Dan juga bisa kita masukin RTC atau real time clock ya. Jadinya jam segini akan kebuka, jam segini akan tutup. Banyak lah possibility. Banyak possibility untuk produk. Ya, ada yang mau nambahin lagi? Ya. Oke, sekian dari kelompok Sutet. Kurang lebihnya mohon maaf. Getar-getar boy. Apresiasi dengan reaction. Dengan reaction. Itu gue apa? Itu kan kopi ke gue deh. Kopi ke gue deh kayaknya. Oh gitu. Oh anjay. Bukan itu. Ini dulu guys. Boleh dijelasin ya? Ini mic-nya. Oke, halo teman-teman yang join dari Zoom. Ini selamat datang di booth kelompok 6. Jadi konsep booth ini adalah kursi malas. Nah, kursi malas ini menggunakan sensor ultrasonik yang akan mendeteksi kalau kamu duduk di kursi ini. Nah, ini contohnya Seniro lagi duduk nih. Elektronik yang kita pilih itu lampu belajar dan kipas. Jadi otomatis nyala. Mungkin kalau Seniro demonstrasikan kalau misalnya Seniro bangun. Nah, elektroniknya otomatis mati, gitu aja sih konsepnya. Kalau mau lihat sistemnya boleh di ini, boleh di belakang. Untuk sistemnya bisa dilihat di belakang ya, kita pakai relay. Ya. Jadi dengan Arduino dan sensor ultrasonik, dia akan mengatur kerja relay. Nah, relay ini akan menyambungkan dan memutuskan arus listrik ke elektronik yang kita punya. Oke, sekian itu dari kelompok 6, kelompok Maxwell. Jangan lupa vote ya guys. Yo, thank you. Ini apa nih ceritanya? Ini ceritanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teman kalian, yaitu telunjuk. Telunjuk adalah sebuah barang IoT yang bisa ngebantu kalian di keseharian kalian. Bayangin nih, kalian udah rebahan enak-enak ya. Terus ngelihat ke atas, aduh, lampunya belum dimatiin. Padahal cuman gini aja, kalian harus beranjak dari tempat tidur dan mematikan lampu. Dengan itu, kami menciptakan telunjuk. Nah, telunjuk ini bisa dipasang di sebelah steker. Di mana steker ini bakal bisa dikontrol sama ini. Nah, pencet lagi. Aduh, maaf. Pencet. Nah, gitu. Dia jadi bisa matiin dan nyalain dengan device-device yang terkoneksi pada internet. Dengan begitu akan memudahkan kita kesehariannya. Nah, terus, aduh, levernya ternyata nggak cocok dengan steker kalian. Tenang aja, ini modular. Jadi kalian bisa ngeganti levernya dengan 3D design. Dimana bisa dilihat dari sini, kita bisa memiliki lever yang diganti-ganti dengan desain-desain
yang baru. Bisa kalian desain sendiri atau bisa kalian pesan dari kita. Bentuknya ini modular banget. Kalian bisa ngeganti semua part yang di dalamnya. Siapa tahu ada yang rusak atau gimana. Dan berbasis baterai, di mana dia bisa dicas. Jadi nggak perlu beli baterai. Sekarang contohnya ini lagi dicas, karena sekarang habis baterai. Terus, apa sih selanjutnya? Dengan menggunakan IoT ini, kita bisa ngegabungin dengan sensor-sensor lainnya. Di mana itu sensor peer atau sensor infrared yang bisa ngebantu kita. Misalnya ketika memasuki sebuah ruangan, dia menyalakan lampu. Atau keluar ruangan, dia mematikan lampu. Paling gitu aja sih. Udah ya? Hai teman-teman online, apa kabar? Kenalin, kita dari kelompok Trisi Store. Jadi kita di sini buat semacam brankas, namanya ini The Pack. Kenapa sih kita buat The Pack ini? Jadi pernah nggak sih teman-teman tuh sering banget CEO Shopee, sering banget CEO TikTok Shop, tapi teman-teman lagi chaos banget, jadi nggak bisa ngambil paket secara langsung. Nah, di sini The Pack hadir supaya teman-teman tuh nggak ngerasa khawatir lagi dan pakai teman-teman tuh tetap aman. Nah, selain kelebihan 3 ini, nih bisa dilihat ya 3 kelebihan The Pack ini. The Pack ini juga punya kelebihan satu lagi nih, yaitu dia bisa ngirim notifikasi ke HP teman-teman kalau misalnya paketnya udah diterima atau paketnya udah diambil dan sebagainya. Jadi notifikasi HP teman-teman itu bukan dari Ayang Web doang, tapi ada dari The Pack juga. Nah, gimana peragaannya bakal dijelasin sama teman aku. Silakan. Nah, misalnya nih, ini ada 2 syarat untuk pengunciannya. Yang pertama adalah password Indonesia harus benar, dan kedua harus ada barang. Nah, kita coba misalnya dia gak ada barang. Nih, nggak ada barang nih. Tuh, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, dia nggak bakal ngunci. Ini untuk mencegah kalau misalnya orangnya nggak udah taruh, terus dia tarik kembali, jadi dia nggak bakal ngunci. Ini buat mencegah itu. Nah, misalnya kita taruh barang nih. Mana ada handphone? Dan kita masukin pinnya nih. Betul. Nah, dia bakal ngunci. Dia ada notifikasinya di HP. Nah, sekarang kita mau ambil nih. Nah, PIN yang kita kasih ke tukang delivery-nya itu beda sama PIN yang kita tahu. Kita cuma ngasih ke tukang delivery-nya itu PIN untuk nutup. Yang PIN buka kita nggak kasih tahu. Kita misalnya buka nih. Nah, dia ada message dan dia ada beeper gini. Oke, lanjut. Untuk spesifikasinya sendiri, dari The Pack ini, kita itu pakai sensor berat. Jadi, seperti syaratnya untuk pintu ini bisa tertutup, itu harus ada beban yang masuk, dan pin yang dimasukin itu harus benar. Lalu untuk spesifikasi lainnya, bisa? Spesifikasi lainnya itu ada servo yang buat ngunci, lalu ada Bluetooth nih, yang buat nyambungin ke IoT HP, lalu ada juga buzzer yang bunyi tadi saat paket diambil. Nah, sama numpad di depan. Nah, kita bakal terang-terang. Tapi kita juga bakal terang-terangan nih tentang kekurangan si The Pack ini. Jadi The Pack ini cuma bisa nerima 1 paket doang buat sekarang. Jadi kalau misalnya ada 2 paket yang datang secara bergantian, itu nggak bisa. Nah, selain itu kita juga nggak pakai LCD. Jadi kalau misalnya ada salah PIN atau lupa PIN itu susah buat perbaikinya. Sekian dari kelompok kita, kelompok 3, dan jangan lupa buat vote kelompok 3. Dadah. Dadah. Thank you. Boleh tolong bantu apa nggak sambung
Apain? Oke. Nih, suaranya ya pakai. Sejauh ini yang paling bagus. Anjay, astagfirullah, gimana megang? Halo guys, jadi ini dari kelompok 11, namanya Jantuk. Liatin dia aja gue yang ngomong. Jantuk, jadi namanya jaket anti ngantuk. BTW, ini mentor kita ya, badannya badan anggota, kepalanya kepala mentor gitu guys. Ini filosofinya bagus gitu kan. Itu jaketnya ya. Jadi kita ini alasan buat Jantuk karena di Indonesia salah satu penyebab kematian terbesar itu kecelakaan lalu lintas. Nah, salah satunya yang paling sering itu karena human error. Itu biasanya karena penurunan konsentrasi juga. Salah satunya mengantuk. Jadi jaket ini, Jantuk ini, dia itu bakal memonitorin keadaan si pengguna. Dia kalau misalnya kedetek ngantuk, dia bakal keluar buzzer sama vibrator serta ada pesan di HP-nya gitu. Nah, gimana sih jaket ini bisa tahu kalau pengendaranya mengantuk? Kita ini pakai generalisasiinnya pakai BPM, denyut nadi gitu. Jadi kalau denyut nadinya di bawah 60 BPM berarti dia itu menandakan bahwa si pengendaranya, penggunanya itu mengantuk. Walaupun ini nggak bisa digeneralisasiin ke semuanya karena ada beberapa orang yang memang punya denyut jantung yang lemah gitu. Tapi nanti kalau dia nih misalnya udah kedetek nih di denyutnya 60, di bawah 60 misalnya 45. Nanti si buzzer sama si vibratornya dia bakal nyala bunyi gitu, alarm kayak tit gitu. Terus vibratornya bakal geter. Kan nanti habis itu juga ada nunjukin ini nih kalau di bawah 60 nanti ada peringatan Anda mengantuk. Dan kita tuh pengennya misalnya diintegrasinya ke Gojek. Nanti buat pengendara sama penggunanya dapat pesan ini dua-duanya. Jadi selain dari yang dipakai di jaket, ada bantuan dari pengguna penumpangnya buat ngingetin si pengendara gitu. Udah nggak sih? Ada yang mau ditanya? Kalau yang mau nanya boleh langsung ya. Boleh dilihat, boleh dilihat. Apa ini apa? Oh, ini mic buat Zoom. Oke, jadi teman-teman yang ada di Zoom saat ini. Ini siapa sih? Cuma ini doang kan? Cuma angkatan kita kan? Angkatan kita doang kan? Oh ya udah. Jadi semuanya kenalin dulu nih, kita dari kelompok 2. Aku Arif Firman Padilla. Di sini ada Dinda dan di sini ada Zita. Jadi kita tuh bikin jetar, jemuran pintar. Kenapa sih jemuran pintar? Jadi kita tuh punya tagline nih, sekali jemur langsung kabur. Kok bisa? Kenapa? Karena kamu misalkan nih, kalian pagi-pagi pakai jemur baju, ya kan? Langsung ditaruh, dan itu langsung mendeteksi ada yang baju nih. Langsung mendeteksi ada yang baju kan. Nah, terus ketika misalkan sore-sore nih, kalian lagi kuliah, kalian lagi keluar misalkan, tiba-tiba hujan. Nah, ini kita bisa memproteksi baju-baju kalian. Nah, ini ya kita kasih lihat ya. Dua, sini dua, tolong dua. Nah, ini kita punya raindrop sensor di sini ya. Nah, ini kita hujan. Itu akan kita. Nah, gitu. Itu akan langsung menutup. Gitu. Dan saat ini kan lagi kondisinya hujan ya. Ada kondisinya hujan. Misalkan kita lap nih ya. Kita lap, dia akan otomatis balik lagi. Gitu. Dan kebetulan nih udah enggak di nol. Udah dilap 0. Nah, gitu. Nah, jadi apa sih keuntungan kalau misalnya kita tuh pakai jetar ini? Jadi otomatis ketika misalkan kita pagi,
berangkat kuliah, berangkat apa, kita nggak perlu mikirin nih, waduh nanti jemuranku kebasahan, wah nanti jemuranku kehujanan, itu nggak perlu. Jadi kuliah jalan, panitiaan jalan, hidup jalan, tapi jemuran tetap aman. Itu dia, itu tagline dari kami. Oke, gitu aja mungkin ya. Thank you. Thank you, Rin. Jangan lupa foto kelompok 2 guys. Nah, gini. Aku buat gambar. Nanti kok Terima kasih. Halo yang di Zoom. Kenalin, kita dari kelompok 16, kelompok resistor. Jadi ada atom itu automatic sum. Yes, benar. Nah, jadi ini tuh merupakan solusi. Jadi kalau kita buang sampah biar nggak buka tong sampahnya kotor kan ya. Nah, jadi kita pakai sensor. Sensornya itu jaraknya ngedetect objek 5 cm supaya kalau lebih jauh nanti bisa kedetek banyak objek. Jadi dikasih 5 cm buat Supaya efektif. ya supaya efektif. Sama ada delay 3 detik. Iya. Terus kalau misalnya sampahnya itu banyak, kita tahan aja, terus kita buang sampahnya, terus nanti kita lepas lagi. Oh iya, tadi juga belum di-mention kalau sensornya itu ultrasonic sensor. Iya. Ada Arduino sama Iya. Dibuatnya dari ada 4 ya, 4 komponen. Yang pertama tong sampah, yang kedua Arduino, terus servo, dan yang terakhir adalah sensornya kan, ultrasonic sensor. Begitu. Ada UV juga di sini. dadah. Kelompok 16 ya. Bro, ini ada berapa orang yang di sini? Ada. Biar lebih enak. 10 termasuk lu. Oke lah. Tapi kameranya hidup kan ini? Sini bro. Nah, simpel aja sih bro. Yang konsep kita buat itu ini benar-benar praktikal banget. Nih, gue sambil mau nanya lu juga biar enak. Lu di rumah pakai kompor gas sama listrik? Listrik, ya. Tapi listrik juga bisa sih. Nah, 82,78% itu orang pakai gas kan.
Dan kita lagi orang gas, lu sering dengar gak di berita kebakaran gara-gara lu matiin kompor, bro? Ya elah, itu masalah kuno banget ya sih. Nah, terus apalagi kalau misalnya ibu kalian masak, soal masak rendang, pasti kan ditinggal-tinggal kan. Terus kalau ditanya nggak, kayak kompor udah dimatiin belum ya? Kompor udah dimatiin belum di? Terus kalau misalnya lagi pergi-pergi keluar, terus ibu kalau dalam mobil tiba-tiba kepikiran, kompor udah dimatiin belum ya? Kan itu bahaya banget gak sih? Nah, maka dari itu kita itu buat konsep. Jadi karena saya juga jenuh ya ditanya-tanya terus, kompor udah mati, kompor udah apa, kan karena kemarin kan online ya, sering di rumah. Jadi ibu juga sering di luar nanya, kompor udah dimatiin belum? Terus mesti turun dulu ngecek ke bawah, ngeliatin kompor. Karena gitu kan malas banget kan. Nah, kenapa nggak langsung hubungin langsung ke sininya? Gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah nanya-nanya lah. Jadi sistemnya itu ini kurang fleksibel sih, makanya sensor aja karena kan ini kan bahaya banget. Nah, tapi nanti dulu kita coba dulu yang ini, nanti saya baru kasih tahu cara lain. Nah, jadi logiknya itu adalah ini kalau temperatur 40 derajat, nah kan kalau di sini kan nggak mungkin 80 derajat kayak di kompor. Terus kalau ini orang masih di sini, dan ini orang kalau udah pergi nih nggak ada orang, nah dia sensor itu bunyi, baru masuk ke sini. Kompor ditinggal dalam kondisi menyala. Nah, jadi ibu-ibu itu kayak nggak usah nanyain anaknya lagi lah, tinggal lihat aja di Telegram ini, tinggal subscribe dari buat itu yang udah dibuat. Terus juga kalau misalnya lagi pergi-pergi, ditanyain, kompor ditinggal dalam kondisi nyala, masa mau ngubungin tetangga atau saudara sih? Buat kayak gitu ya nggak mungkin lah. Maka dari itu kita ngebuat nanti kalau misalnya ini, bro, tolong di search, bro. Nah, ini nanti itu pengen kita tambahin extended dari servo, terus kita buat 3D design untuk berbentuk tangan. Jadi ntar tangan itu bisa matiin itu yang putaran kompor gitu, bro. Nah, kayak gitu sih. Jadi nanti di sini ada logic lagi. Kompor Anda menyala, apakah ini dimatikan? Yes or no? Yes. Ntar baru si servonya muter tangan itu. Kelar deh permasalahan kebakaran di Indonesia. Oke, bro. Sekian dari kelompok 10. Kelompok dokter, selamat pagi. Sip. Makasih. Makasih. Kalau misal udah jalan-jalan nih ke semua booth-nya, boleh langsung isi aja feedback-nya di sini ya. Kepuasanmu adalah kepuasan kita. Sabar ya, masih ada sekitar 6 lagi. Guys, boleh jelasin nggak buat Zoom nih? Oh, boleh. Oke, halo. Kami dari kelompok 15 nih. Nazmi bisa ini nggak? Pegangin. Oke. Nah, jadi kami dari kelompok 15. Di sini kita punya main project. Nah, kami punya main project sama second project. Nah, di sini main projectnya itu pompa otomatis. Di mana pompa otomatis di sini tuh kita terinspirasi dari rumah tangga. Kan pasti pernah dong bapak-bapak atau ibu-ibu kalian, atau kalian deh nyalain sumur gitu ya, nyalain air buat ngitoren, tapi waktu penuh kita lupa matiin gitu kan. Waktu itu lupa matiin. Nah, itu kan yang pasti yang pertama boros listrik. Ya dong, karena kan udah ngisi terus nggak kepake gitu. Terus yang kedua boros air. Karena kan airnya pasti tumpah-tumpah. Nah, di sini kita buat aplikasi buat menyelesaikan itu semua gitu. Nah, di sini kita buat ngedemoin, aku nyalain dulu ya karena nguranginnya lumayan lama gitu. Nah, di sini kami nge-setup kalau misalnya dia ketinggiannya 53% gitu ya dari total, dia bakal nyala otomatis. Nah, di sini kita bisa tahu nyalanya dari mana, dari lampu relaynya. Nanti lampu relay hijaunya bakal nyala. Nah, terus ketika dia tingginya sudah 66% dari total, dia bakal mati otomatis. Nah, selain itu, kita juga punya IoT-nya yang bisa memonitoring tinggi air secara real time gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini tinggi airnya 57, 60, 57.
Nah, kenapa di sini nggak stabil? Karena memang pembacaan si ultrasoniknya terdapat noise. Noise-nya dari mana? Noise-nya itu dari karena dimensi si ininya, si toplesnya itu terlalu sempit. Jadi ketika si sensor ultrasonik kan kerjanya 180 derajat ya. Nah, itu ketika dia nabrak dinding, pembacanya tetap dibaca sama sensornya. Nah, di sini kita mengakalinnya setiap 10 data yang masuk kita rata-ratain dan itu lumayan membantu mengurangi noise yang ada. Tapi kalau nah ini kita lihat lampu relaynya udah nyala. Nah, di sini kita bisa matikan supaya kita bisa ngelihat pertambahan air dengan cepat. Nah, di sini kan airnya udah nambah ya. Bisa dilihat airnya naik pelan-pelan gitu. Nah, dia udah mati karena udah menyentuh 66% gitu, 66. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini juga misalnya nih di musim kemarau kita mau memaksimalkan tinggi air gitu ya. Kita bisa nyalainnya dari aplikasi. Bisa bantu pencetin nggak? Nah, ini dipencet ya. Nah, si ininya bakal nyala dan airnya bakal nambah. Nah, kelihatan kan pertambahan nambahnya? Dia bakal naik. Nah, terus kita matinya juga bisa langsung dipencet kayak gini. Nah, mesinnya bakal mati. Jadi kita bisa nggak perlu jauh-jauh ke saklar atau kemanapun, kita bisa ngontrolin dari HP. Nah, itu untuk main project kami. Kami juga punya secondary project yang akan dijelaskan oleh teman aku, Gamal. Oke, teman-teman, ini untuk proyek kedua kita. Di sini kita mau coba nyelesain masalah mahasiswa-mahasiswa yang bangun cuma untuk matiin alarm aja. Jadi kalau alarm ini akan nyala, terus bakal minta kita untuk mendekatkan muka kita ke sensor ultrasonik ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Muka kita akan disemprot supaya bangun. Untuk demonya mungkin sebentar. Sebentar, gagal ini. Tadi servonya coba. Nah, ini mungkin aku sharing videonya aja kali ya. Ini bentar lagi. Udah. Oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa airnya sedang nyala. Jadi ini adalah alarm otomatis untuk alarm otomatis ekstrim, di mana untuk membangunkan si penggunanya, dia akan menyiram semprotan air ke muka orang tersebut. Caranya, ketika saya nyalakan alarm ini dengan memegang tombol, dia akan mengeset timer 10 detik untuk alarm berbunyi. Nah, setelah alarm berbunyi, kita harus mendekatkan wajah atau tangan ke sini, dan nanti airnya akan keluar seperti yang dapat dilihat. Dan ini akan membuat kita langsung crash ketika bangun dari tidur. Oke. Sekian dari kelompok 15. Terima kasih. Thank you semua. Thank you. Rame. Gantian. Kita mau jelasin. Udah gua. Halo semua. Jadi oh ya. Ya Allah jelek banget gua, malu dah. Halo semua, jadi kami dari kelompok 14 Cip. Pertama ini nama saya kata di sini nih kami ngebuat yang namanya emopot. Emopot secara garis besar sebenarnya adalah pot yang bisa nampilin emosi dari tanaman tersebut. Nah, walaupun memang tanaman itu sebenarnya nggak punya emosi, tapi di sini seperti yang kita ketahui, kalau misalnya tanaman ada di dalam lingkungan yang baik, maka dia pasti akan tumbuh dengan baik juga. Nah, tumbuh dengan baiknya ini yang kami namakan yang namanya bahagia. Jadi faktor-faktor yang membuat lingkungan itu ideal bagi tanaman kan banyak. Tapi di sini karena keterbatasan waktu dan tenaga, kami hanya membuat satu faktor aja nih, yaitu faktor kelembapan tanah. Nah, di sini misalnya ini sensornya.
Kalau misalnya untuk tanaman cabai, kelembapan yang ideal itu ada di angka 60-80%. Jadi kalau misalnya kelembapan ada di antara 60-80%, maka akan timbul emoji sedih. Dan pokoknya sebaliknya kalau misalnya tanahnya itu kurang nggak berada di rentang 60-80%, maka akan timbul emoji sedih. Nah itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu aja. Mungkin nanti pengembangan ke depannya banyak banget sebenarnya yang bisa ditambahin. Misalnya kayak bakal ada sensor buat faktor yang lain, ataupun misalnya ada output yang dikasih, misalnya ini kelembapannya rendah bakal ditambahin penyemprot air atau sebagainya. Tapi itu nanti next kapan-kapan. Udah gitu aja. Terima kasih semua. Jadi misalnya kalau pelembusan tanah itu dia ngasih outputnya dari 0 sampai 1032. Oh, ya. Jelasin lagi, boleh jelasin lagi dari awal? Ini dulu. Ini. Oh, oke. Oke, halo teman-teman. Jadi ini kami dari Oke, jadi apa sih Apkos ini? Apkos ini alat microcontroller yang bisa mendeteksi Nggak usah dipasang. kondisi tanah. Salah lagi masangnya. Terus dia juga bisa menyiram tanaman secara otomatis, dan kita juga bisa mengusir hama tanaman gitu. Jadi latar belakangnya kenapa kita buat ini adalah nih, misalnya kita punya tanaman, terus kita sibuk atau nggak sempet buat nyiramnya, atau kita ada keperluan di luar kota, kan kita nggak bisa ngurusin si tanamannya nih. Jadi akhirnya kita buatlah ini. Jadi harapannya si orang-orang ini bakal tenang buat tinggalin tanamannya di rumah. Nah, fitur-fiturnya ada apa aja? Yang pertama penyiram otomatis. Jadi penyiram otomatis ini kita pakai moisture sensor buat deteksi kelembapan tanah. Jadi kalau kelembapan tanahnya ini kurang dari yang dibutuhkan oleh si tanaman, dia bakal menyiram secara otomatis. Jadi harapannya kalau misalnya nih hujan atau ada kondisi di mana tanahnya ini sebenarnya udah lembab gitu. Jadi nggak perlu kita siram lagi gitu, sesuai kebutuhan si tanaman aja. Selanjutnya ada pengusir hama. Pengusir hama nih kita pakai sensor PIR untuk deteksi gerakan. Jadi kalau ada gerakan-gerakan, ada organisme gitu ya, dia bakal bunyi kayak gini. Ya, bakal bunyi kayak gitu ya. Bakal ngaktifin buzzer dan dia bakal bunyi, harapannya bakal ngusir si hama-hama itu. Selanjutnya ada LCD. LCD-nya coba buat nampilin di tingkat moisture-nya aja sih. Oke, mungkin selanjutnya bisa langsung. Ini bilang ini angkanya dari 0 sampai 1023. Jadi misalnya kalau angkanya yang ditunjukin itu makin gede, berarti dia itu makin kering. Bentar ya, ini kameranya 347 atau 348 gitu. Yeah. Berarti dia itu lumayan lembab kondisinya. Jadi kalau dia makin yang kering itu misalnya kayak 500, 600. Nah, itu termasuk kering. Jadi kalau angkanya ntar di angka 400, dia nanti bakal bisa nyensor semprot otomatis. Ya, bisa langsung di demo. Kita demo. Yang mbak saya saat ini sih itu ya betul. Oke, makin ini mati. Nah ini juga ada LED-nya. Ini berfungsi supaya indikator gitu. Ini pompanya jalan atau enggak. Nah ini juga LED berfungsi sebagai indikator kalau ini ada gerakan atau enggak. Gitu sih guys. Ya gitu. Ini sensor PIR. Jadi sensor PIR ini buat deteksi gerakan gitu. Nah ini bisa di custom juga. Antara kalian mau custom sensitivitasnya atau custom delay-nya gitu. Gitu sih guys. Makasih ya. Ya, thank you. Dan foto 17.
Tunggu sebentar ya. Mic-nya ini. Halo guys. Oke, jadi Oke, halo teman-teman. Selamat datang di kelompok 9, kelompok ayam. Jadi di sini kami membuat sebuah produk berupa namanya The Amazing Trash Can. Nah, gimana sih produk ini? Produk ini sebenarnya dibuat dari permasalahan sehari-hari kita gitu. Di masa pandemi ini kita tahu kan penyebaran COVID itu bisa dari mana aja. COVID itu bisa menempel di semua tempat gitu, bisa di barang-barang, bahkan di tong sampah karena tong sampah itu kan jorok gitu. Jadi apa solusi dari kami? Kami menawarkan solusi tong sampah yang dapat dibuka secara otomatis. Kan tong sampah itu bisa dibuka kalau nggak perlu nyentuh, bisa dipijak gitu. Nah, jadi bedanya ini apa gitu ya? Oke, nanti bakal dijelasin selanjutnya. Nah, selanjutnya kami juga menganalisis masalah seharian kita ya, masalah keseharian anak elektro khususnya gitu ya. Kalau kita ngoprek-ngoprek kan, kalau kita ngoprek-ngoprek itu biasanya kita bakal menyisakan sampah-sampah metal, ya. Sampah-sampah metal kayak sistor atau kawat-kawat, baut gitu. Nah, sampah-sampah metal ini kalau nggak dipisahin kan bakal kayak gimana ya, sesuatu yang nggak bisa didaur ulang lagi gitu kan, sulit ya, waste gitu kan, bakal waste lah. Terus kami juga membuat sistem tong sampah yang dapat memisahkan sampah metal dan non metal sehingga sampah yang metal dapat ditarik oleh magnet yang ada di dalamnya. Ya, terus kita juga sering gitu ya, masalah kita tuh kalau tong sampah itu bau ya. Tong sampah yang bau itu biasanya disebabkan oleh lembab gitu. Jadi tong sampah ini juga dapat mengeringkan sampah sehingga sampah yang ada di dalamnya dapat kering gitu. Namun masih prototipe. Oke, sebentar masih ada masalah. Oke. Komponen apa aja yang di dalamnya? Komponen yang kami pakai itu yaitu ada buzzer,
Ada di depan sama yang di belakang, di dalam sama di luar. Yang di luar ini fungsinya untuk membuka. Kalau yang di dalam fungsinya untuk mendeteksi kalau sampahnya udah penuh. Terus ada magnet juga yang digunakan untuk menarik sampah metal. Ada lampu LED yang digunakan sebagai indikator kalau tong sampahnya penuh. Dia akan berwarna merah. Terus ada laci untuk menampung air di bawah. Terus ya. Ada servo, ada sensor ultrasonik udah. Ada ya ada tampung air. Ya jadi di bawahnya ada bolongnya, ada bolongannya. Ya, untuk kayak pot gitu. Kayak pot, ya. Terus ada buzzer juga. Oke. Mungkin karena udah komponennya udah jelasin juga, mungkin bakal aku peragain. Misalnya aku mau buang sampah nih, misalnya kartu. Oh, belum nyala. Tong sampah Yupi misalnya. Nyangkut. Ya, Yupinya udah habis. Aku ngambil sampah metalnya. Nah, kalau misalnya aku mau buang sampah metal, metalnya bakal iya, sebenarnya kalau diimprovisasi lagi bisa dikeliling gitu dengan menggunakan elektromagnet sehingga bisa ditarik sama bisa diturunin gitu sampah metal. Bisa diturunin nanti. Terus aku bakal peragain kalau tong sampahnya penuh. Kalau misalnya tong sampahnya penuh. Oke. Ya, penuh. Kalau penuh dia bakal ada lampu merah di sini. Terus kalau kita mau buka, bakal bunyi buzzer. Akan bisa dibuka. Bagaimana cara membukanya? Cara membukanya itu sangat mudah. Jadi kami telah menyediakan tombol yang ada di belakang sini yang digunakan untuk membuka tong sampahnya secara ya manual lah, gitu. Biar bisa diambil sampahnya karena kabel. Terus sampahnya bisa diambil. Kalau misalnya kita menekan tombol yang di belakang, tong sampahnya nggak bakal nutup sehingga kita bisa ngambil sampahnya sampai habis. Untuk menutup kembali kita bisa tekan tombolnya lagi. Nah, Terus paling hal-hal yang bisa kita improve. Pertama, hal yang bisa kita improve tentunya dari desain dari project ini. Nah, di produk ini tuh kurang ada estetika dalam estetika dilihatnya gitu. Jadi menurut kami bisa memotong ini lalu menjadikan ini tuh satu bagian gitu. Dan warnanya jadi sama gitu. Terus yang kedua, mungkin kita bisa menambahkan sekat untuk memisahkan sampah yang magnet, yang logam dan non logam. Jadi kalau udah non logam dan pakai elektromagnetik tuh, awalnya kalau dibuka itu dia bisa on, dan kalau ditutup itu dia off gitu. Jadi nanti udah off tuh dia jatuh di tempat yang logam semua gitu. Kemudian kita bisa menambahkan heater. Heater ini gunanya untuk apa? Untuk mengeringkan. Terus kayak airnya kan kalau mengendap di sini tuh nanti jadi bau gitu. Jadi kalau sampah kan biasanya tuh lama dibuangnya gitu kayak ya. Jadi kita bisa ngebuang dulu airnya dari sini. Oh, kenapa ditampung kalau dibuang aja? Karena kalau misalnya kita naruhnya ini di tanah mungkin bisa langsung ke tanah. Kalau kita naruhnya ini di lantai pastinya kita membutuhkan suatu wadah gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya kita ngeluarin sampah itu misalnya bisa 3 hari sekali atau 5 hari sekali gitu. Kalau misalnya yang airnya gitu bisa kita keluarin setiap hari gitu. Untuk service. Ini adalah The Amazing Trash Can. Ini memakai sensor. Iya, tapi dia udah jelasin. Ini udah.
Oke, ini terakhir ya guys. Oke, dari latar belakangnya dulu ya. Pertama kan kita sebagai anak kuliah ini, kita sibuk juga. Nah, kita punya hobi. Tapi takut hobinya misalnya seperti ingin memelihara ikan. Nah, karena kesibukannya bisa saja hobi ini terbengkalai. Nah, kita ingin membantu teman-teman kita di kuliah ini yang ingin memelihara ikan namun sibuk. Salah satunya dengan cara mengautomatisasi pemberian makan dan juga pengontrolan ekosistem dari akuarium itu sendiri. Nah, kelompok 7. Nah, pertama-tama mungkin kita bisa jelaskan dulu dari ada apa aja di sini. Yang pertama ada sensor-sensornya, ada 5 sensor dan 6 komponen. Satu komponen yang bukan sensor juga di sini ada servo. Sensor-sensor di sini diisi oleh ada water level, pH meter, temperature, flow meter, dan juga ultrasonic. Fungsi-fungsinya dimulai dari water level. Water level ini berfungsi untuk mengukur apakah airnya ada, airnya sudah menguap, banyak menguap atau tidak. Kalau air sudah banyak menguap dan water level sensornya mengirimkan data kering, itu sudah saatnya kita untuk menambah air. pH meter itu untuk mendeteksi apakah waternya itu aman untuk ikan atau enggak. Kan kita tahu kalau ikan itu buang air juga dong, mengeluarkan feses, mengeluarkan lain-lainnya. Nah, dari itu semua dikeluarkan amonia. Amonia akan memperbesar pH dari air ini. Ketika pH-nya meningkat, pH meter akan mengirim notifikasi melalui MQTT ke sini dan kita akan tahu apakah kita perlu mengganti airnya atau tidak. Selanjutnya ada temperature juga untuk memberitahu apakah nilai dari suhu air yang ada di sini. Selanjutnya ada flow meter juga. Flow meter di sini berfungsi untuk memberitahu apakah pompanya tersumbat atau tidak. Kalau pompanya tersumbat akan diberitahu juga melalui MQTT. Sebagai contoh misalnya di sini. Dari yang awalnya pompa lancar akan berubah menjadi pompa tersumbat. Apakah berubah atau tidak berubah. Nah, bisa disatukan lagi menjadi menandakan lancar lagi. Selanjutnya di sini ada ultrasonic juga. Memberitahu apa jumlah dari makanannya, apakah sudah penuh, makannya cukup atau tidak. Selanjutnya di sini juga ada servo yang untuk menggerakkan makanannya. Jadi sistem ini itu di sini ada lubang, di kalengnya ini ada lubang dan di sini di slidernya juga ada lubang. Nah, ketika sudah saatnya memberi makan, lubangnya akan 180 derajat memutar dan akan match, makanannya akan turun. Dan juga akan dikocok-kocok juga. Sistemnya sudah tahu semua. Selanjutnya kita mungkin akan membahas mekanismenya. Di sini kita menggunakan mekanisme deep sleep. Mekanisme deep sleep di mana sistem ini akan jalan setiap 3 jam sekali. Maksudnya data yang dikirim di sini nggak mungkin dong kita mengirimnya setiap saat. Nanti juga kalau kita mengirimnya setiap saat, water levelnya juga ini akan mengalami korosif dan akan cepat rusak. Nah, kita menggunakan mekanisme deep sleep di mana setelah kita mengirim data sekali, selama 3 jam kemudian akan tertidur. Selain itu juga berfungsi untuk menghemat daya. Karena ketika tertidur, daya yang diambil sangat minimal. Hanya untuk menyimpan memori kapan itu nyala lagi. Jadi setiap 3 jam mengirim data ke sini, setelah 8 kali mengirim data, servo akan berjalan. Jadi perbandingannya 1:8. Setiap 3 jam mengirim data, setiap 1 hari memberi makan. Nah, mungkin seperti itu saja dari presentasi hasil prototipe produk kami, produk dari kelompok 7. Sekian. Bila ada pertanyaan mungkin. Kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Terima kasih. Masih ada satu lagi nih guys.
Ya, silakan bintang. Bisa berdua aja. Ya, halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 8 magnet. Ya. Produk kami yaitu sekarang Lumos ya. Jadi lampu otomatis. Gimana Tang? Sistem kerjanya Tang? Sistem kerjanya kita tinggal deketin aja. Deketin kan, nanti dia nyala. Iya, nyala kan? Nyala. Di lampunya ini kita bikin set berapa ya? 2 jam kan? 2 jam. Karena menurut bbc.com, ya, menurut ini kalau kita belajar selama 2 jam itu kan optimal. Kalau lebih dari itu tuh nggak terlalu optimal. Lalu karena mematuhi ini, maka dia nanti bakal mati setelah 2 jam. Terus juga kenapa diaturnya ada timernya juga, karena kalau misalkan lagi begadang, kalau ketiduran dia bisa langsung mati gitu lampunya. Ya. Terus buat sementara ini diatur sekitar 10 detik karena buat prototipe aja gitu. Sekitar 10 detik dia bakal mati. Nah, dia bakal mati. Buat ngehemat listrik juga lumayan. Kalau misalkan lagi main HP di meja belajar ya kan, terus tiba-tiba ada pangmal, tinggalin aja mejanya. Nggak usah ribet-ribet pencet-pencet. Jadi bawa badan aja gitu. Bermanfaat berarti yang mau ambis duluan silakan. Belajar Sadiko. Ada lagi? Jangan lupa ya yang nonton buat kelompok 8 elektromagnet. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, pamerannya udah semua kelompoknya guys. Terima kasih udah datang.
Halo semuanya, tadi ada beberapa yang sudah semua standnya dan ada yang belum semua 17 kelompok stand. Oleh karena itu kami akan mengulang bagi yang belum mengikuti dari awal. Ayo kita ikuti. Di bagian kedua, untuk pagi keempat itu ini udah full semua. Kasih tahu gitu, udah full. Nanti kalau orang ada selanjutnya mau masuk, langsung udah tahu full, jadi bisa cari ke parkir lantai 2 atau tempat selanjutnya gitu. Sebenarnya dia bertanya enggak? Terima kasih. Jelasin ulang al. Gue ngomongnya. Halo semuanya, jadi ini adalah sistem parkir. Namanya parkir nih bos. Nah, jadi kita taruh dulu mobilnya. Jadi kita bikin, ya masih prototipe, jadi kita nyoba dulu untuk satu lantai. Nah, ini ada 4 slot parkir. Nah, di sini juga ada LCD untuk ngasih tahu kalau nomor berapa sih parkiran yang kosong gitu. Nah, misalkan gue taruh di nomor 1 nih, net gitu. Nah, 1 diisi, nomor 1 udah diisi, berarti slot yang kosong tuh sekarang nomor 2 gitu. Nah, misalkan gue taruh di 3. Nah, kalau nomor 3, layarnya itu menyatakan nomornya itu yang terkecil, karena nomor 2 tuh belum diisi. Nah, misalkan gue isi sekarang nomor 2. Nah, sekarang di sini nomornya nomor 4 yang dikasih tahu. Nah, terus misalkan gue taruh lagi nomor 4. Nah, sekarang layarnya ngasih taunya makanya udah full. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita pakai sensor ultrasonik buat deteksi mobil pada jarak tertentu. Jadi kalau ada mobil berarti udah kedeteksi kalau di parkiran itu ada orang. Nah, misalkan ada mobil lagi datang karena udah full bisa lanjutin ke lantai yang lain. Kira-kira begitu. Jangan lupa vote kelompok 12. Parkir nih, Bos. Thank you dari kelompok 12 dan lupa di vote kalau bersedia. Lanjut ke masuk full. Sini. Oke, halo. Bisa jelaskan lagi ke Zoom yang baru ini? Mau jelasin?
Halo, jadi kami dari kelompok 8, kami buat alat namanya Lumos, itu lampu otomatis. Jadi tujuan utamanya kita buat alat ini adalah untuk hemat energi, sama kita menyesuaikan waktu fokus manusia rata-rata sih. Jadi pas kita deketin sensornya itu, nanti ada durasi tertentu, lampunya itu bakal mati. Di sini kita setnya 10 detik. Ini aku coba dulu 10 detik, nanti bakal mati. Nah, ini lampunya udah mati. Tapi seandainya kalau misalnya kita cuman 5 detik gitu di depan sensornya, tapi kita udah mau cabut gitu, nanti lampunya juga bakal mati. Nah, gitu. Habis itu ada pengembangan lain sih. Kita mau sambungin ke IoT, palingan untuk tingkat keterangan dari lampunya, kita mau ada levelnya gitu. Nanti ada yang lampunya agak redup, lebih terang gitu, ada tingkat kecerahannya. Sama sensornya kita kayaknya mau ubah ke sensor peer atau pakai kamera yang bisa machine learning supaya lebih akurat aja. Soalnya kalau pakai yang ultrasonic ini kan kita kalau pakai benda di depan gitu kan juga bakal nyala kan. Jadi kayak kurang kurang bisa mendeteksi kalau itu manusia atau bukan gitu. Segitu dulu dari kelompok 8. Makasih. Jangan lupa vote nomor 8. Terima kasih kelompok 8. Ya, ini Zoom yang baru, saya ada beberapa yang bisa. Oh. Oh, semuanya. Jadi ini ada namanya jemuran pintar ya. Jadi jemuran ini bisa ngedeteksi ada jemuran atau enggak dan ada hujan atau enggak. Kalau misalnya ada jemuran, itu pakai sensornya sensor ultrasonik. Kalau misalnya ada jemuran dan ada hujan, nanti si jemurannya ini bisa nutup sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada jemuran tapi ada hujan, dia sistemnya nggak akan nyala. Kalau misalnya ada jemuran tapi nggak hujan, sistemnya juga nggak akan nyala. Dan cuma itu aja sih. Kalau mau disimulasiin bisa. Ini kalau ada hujan ya. Hujannya langsung nutup sendiri. Terus hujannya udah berhenti. Nah, udah buka sendiri. Itu sih paling. Terima kasih dari kelompok. Terima kasih dari kelompok 2. Bisa di-vote nanti untuk pemilihannya. Terima kasih. Ayo. Oh, kelompok mana? Kelompok aja ya? Kelompok terakhir. Oke, teman-teman, ini kami akan ke stand terakhir, karena bentar lagi akan ada penutupan pameran. Lagi ini. Ini jelasin yang mulai. Halo teman-teman, ini kami dari kelompok 15. Ada 2 proyek yang kami buat. Main proyeknya pompa air otomatis. Terus yang secondary proyeknya alarm. Karena yang sekarang yang ke secondary project dulu. Yang secondary project ini kita coba nyelesain masalah mahasiswa-mahasiswa yang bangun cuman untuk matiin alarm. Nah, kalau alarm yang ini minta kita untuk deketin muka ke sensor ultrasonik di sini. Nanti setelah itu muka kita bakal disiram air supaya kita bangun. Nih, tunggu sebentar, lagi di demo. Ya, itu nyala. Kayaknya habis ya? Dari 53 sampai Nggak tahu. Kayaknya. Udah sih teman-teman, kalau untuk secondary project kami itu aja. Sebentar nunggu yang penjelasan dari main projectnya. Dari 53 nanti bakal nyala. Itu nah, itu udah.
Sorry. Bener-bener. Bagus, bagus, bagus. Keren dah, keren. Kepiting, kepiting. Oke, kamu. Halo semuanya, aku izin perkenalkan, aku dari kelompok 15, pengen jelasin main project dari kita hari ini. Sini dong Najmi temenin, biar kesendirian banget. Ya, jadi ini namanya pompa otomatis. Bisa dibaca. Ini namanya pompa otomatis. Biar nggak? Oke, ini namanya pompa otomatis. Jadi sebenarnya diisi dulu. Jadi kan kalau misalnya di rumah-rumah kalian itu buat ngisi-ngisi air itu kan biasanya kalau nggak pakai sumur, kalau misalnya nggak pakai sumur, pakai toren tau gak sih yang buat pendidikan buat nyimpen air gitu-gitu kan. Nah, masalahnya kalau misalnya di toren tuh kalau kita mau mandi gitu contohnya itu kan harus nyalain dulu baru keluar airnya. Atau nggak nanti kalau misalnya torennya kepenuhan atau misalnya torennya kurang, jadi kalau misalnya toren tuh harus kayak masih manual gitu. Ntar kita apa sih, kalau misalnya mau penuh harus kita pencet dulu biar enggak kepenuhan. Kalau misalnya kurang harus kita isi dulu, dipencet sendiri gitu. Jadi kayak ribet gitu kan. Ya udah gitu. Mana HP-nya si ini mana? IoT-nya mana? HP-nya mana? Oh ya udah. Enggak. HP-nya. Nah, jadi Jadi kita udah ya. Sekarang kita ngambil 53. Belum sih. Isinya ini dari si lampu hijaunya ini kita kurangin aja dulu. Oh jadi kalau oke paham. Tapi dia ngisi. Ya, isi sendiri. Bentar sambil nunggu ini ya. Nah ini kita karena IoT ya, kita juga punya aplikasinya. Jadi kita bisa ngeliat real time berapa volume terkini gitu. Nah, nanti ketika dia udah tinggi volumenya 53% dari total, dia bakal ngisi gitu. Nanti lampu relaynya juga nyala. Ditunggu aja karena emang volume debit keluarnya agak lama. Ditunggu aja. Belum, sabar, tunggu aja. Dia emang agak lama. Nah, ini kan sudah nyala nih. Dia bakal ngisi dan kita bisa lihat airnya bakal nambah. Dan dia ketika nanti tingginya udah volume 66% dari total, dia bakal mati otomatis. Nah, dia kan udah mati. Jadi dia sudah memenuhi standar maksimum yang kita bikin gitu. Nah, karena IoT juga kita bisa nyalain dan matiin pompa otomatis dari HP. Nah, ketika tap dia bakal nyala dan airnya bakal nambah. Ya. Input outputnya sama. Itu tergantung tergantung orang yang mau pakai. Tujuan kita ialah gimana caranya koreksi itu selalu ada. Iya. Iya. Input ke bawah harus lebih besar. Iya. Ya, kita mau pakai terus nih air. Iya. Dia juga harus ada dong. Iya. Gimana caranya berarti di Iya. Nah, makanya supaya mengantisipasi itu mending ngatur minimalnya digedein kayak 50% atau 60%. Jadi ketika si inputnya kecil, setidaknya kita masih punya 60% gitu di dalam. Kalau misalnya ini mau dijadiin komersil, saya yakin ini bakal lebih compact karena ini alatnya itu sebenarnya kecil banget gitu. Kayak ini kalau misalnya kita bikin custom, kan nggak semua pin ini bakal kepake ya. Jadi kita bisa bikin custom yang pin-pin yang kita pakai aja yang kita bikin gitu. Terus kita jadiin satu PCB gitu, satu rangkaian. Dan mungkin alatnya mungkin jadi cuma seukuran gini dan harganya mungkin lebih terjangkau dibandingkan pelampung yang ada dijual di pasaran gitu.
Di torrent. Ini sebenarnya replika dari torrent. Ini sumber air. Ini ibaratnya sumur gitu atau PDAM. Atau... Ya, Ya, itu benar. Bukan. Ya, terima kasih dari kelompok 15 dan terima kasih semuanya yang telah hadir di Zoom Virtual Tour ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.